Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart di pergerakan XAUUSD. Kita akan coba untuk mengevaluasi satu hari yang lalu dan kemudian nanti pagi ini kita mencoba untuk membaca pergerakan potensi satu hari ke depannya. Kita coba untuk memetakan bagaimana kemungkinan terbesarnya market itu bergerak, kemudian di mana titik entry kita, batasan resiko kita di mana. Sebelum masuk di sana, terlebih dahulu kita evaluasi yang kemarin satu hari ke depan kita sudah analisakan. Ini yang kemarin masih belum terhapus sehingga bisa menjadi bahan evaluasi. Kita bisa menjadi bahan evaluasi ketika ke depan kita menentukan lagi nanti. Perhatikan di hari kemarin kita sudah analisakan potensi yang ada, marketnya berpotensi bergerak naik. Ya, kita sudah berikan garis trennya, kira-kira kemungkinannya seperti ini, naik kemudian turun, berada di kisaran ini, berada di level psikologinya ini, berpotensi untuk memantul kembali. Kemudian ketika melewati area 18,99 berpotensi breakout atau naik kembali. Perhatikan ketika ini yang sudah kita lakukan kemarin, kita sudah tentukan titik entry kita di buy stop maupun sell stopnya. Di buy stopnya di 18,99 sudah dapat profitnya ketika di candle ketiga bahkan. Kemudian sell stopnya di 18,11 tidak ada yang menyentuh area. Level psikologi berikutnya di 1807 tidak tersentuh, apalagi di retracement-nya juga tidak tersentuh. Kemudian di malamnya kita sudah berikan analisa lagi, kita berikan signal kembali di grup, ya, grup info yang potensinya tetap akan bergerak naik, memantul ketika melewati 18,19 ini ya. Kemudian ternyata betul-betul naik kembali sehingga buy stop yang kita sudah berikan atau titik entry yang sudah kita berikan di dua kesempatan berikutnya ini di 18,1941 dan 18,22,75 ini berpotensi dua-duanya kena lagi. Kemudian terakhir ditutup dengan buyer dan di atas titik pembukaan pagi harinya, artinya potensi yang kemarin betul-betul terbukti masih bergerak naik. Namun demikian pergerakannya tidak cukup signifikan, hanya pergerakan yang kecil, bahkan ring satu hari kemarin tidak lebih dari angka 2000. Dari pergerakan yang ada ini kita coba untuk membaca historinya, kemudian kita nanti lihat pergerakan ke depan seperti apa. Kita tentukan titik entry-nya di mana dan batasan resikonya di mana. Ini karena teman-teman juga bertanya itu di mana nanti batasan resiko atau SL dan TP-nya. Saya tidak akan menulis angkanya, saya akan hanya menyampaikan secara lisan. Silakan nanti didengarkan, silakan nanti diperhatikan. Ya, biar ada usaha untuk membaca dan mendengarkan, ya, melihat dan mendengarkan sekaligus bisa nanti sebagai pembelajaran. Ya. Kalau kita tidak nonton, tidak lihat videonya, tentu nanti tidak memahami. Kalau hanya lihat angkanya saja, maka tidak akan ada pembelajaran yang bisa kita ambil di sana. Dari pergerakan yang kemarin, kemudian kita lihat di time frame yang besar. Time frame yang besar masih didominasi oleh buyer. Ya, meskipun buyer ini berpeluang lanjut naik hingga di area ini, hingga di level tertingginya
di 18.33. Namun demikian perlu kita waspadai bahwa momentum buyer sudah mulai berkurang. Perhatikan dari volume yang ada, hijau, kemudian tebal, kemudian mulai berkurang. Artinya momentum buyer betul-betul sudah mulai berkurang meskipun tetap didominasi oleh buyer, sehingga kita nanti waspada, kita nanti tetap hati-hati ketika struktur candle dari seller sudah mulai terbentuk, kemudian signal atau arah seller betul-betul mulai muncul di sana. Dari mana kita bisa melihat seller itu mulai kuat, mulai terbentuk strukturnya? Tentu dari time frame yang lebih lebih kecil lagi. Dari time frame D1 kita coba mundur ke H4 untuk membandingkan ya. Di H4 ternyata betul-betul masih bergerak naik, masih kuat buyernya. Kalau kita lihat di area level psikologinya bahkan sudah di breakout, kemudian mencoba untuk koreksi kembali ditolak oleh buyer, sehingga buyer masih dominan. Hingga saat ini buyer masih dominan. Kita bisa menarik garis bantu untuk melihat bagaimana pergerakan yang terjadi. Ini kita lihat seperti ini. Kemudian ada koreksi kecil, kembali ditolak naik oleh buyer. Sehingga kalau kita melihat high dan low-nya, harga tertinggi dan terendahnya tetap menuju ke atas. Ya, buyer tetap akan dominan. Nah, di mana kira-kira kita menempatkan titik entry-nya yang berpeluang mendapatkan profit yang lebih. Ya, kita kembali turunkan lagi time frame-nya jadi H1. Di H1 kita bisa melihat di sini ya pergerakannya, kita mulai dari sini lagi ya, naik, kemudian koreksi, kemudian naik lagi, ada koreksi kecil yang berada di level psikologi, ditolak lagi. Oke, kemudian sempat koreksi, naik lagi. Nah, dari sini kita bisa melihat juga bahwa buyer masih dominan, masih ada koreksi-koreksi kecil yang tidak terlalu banyak berdampak, sehingga kita bisa melihat tren yang sekarang masih aktif. Trennya buyer masih dominan. Ya, bukan berarti tren buyer dominan tidak ada kekuatan seller. Sekali lagi di time frame besar tadi, momentum buyer sudah mulai berkurang. Artinya kekuatannya sudah mulai melemah, sudah memulai titik jenuh buyernya. Kemudian perhatikan nanti penolakan-penolakannya ya. Seller nanti berpotensi untuk menekan lebih kuat. Hari ini meskipun dominan buyer, tapi seller akan menekan dengan kuat ya, dari histori yang ada, dari titik puncak yang ada. Sehingga fokus pertama memang buyer, tapi ketika seller sudah mulai muncul, nah kita bisa manfaatkan dulu di area di sini, di titik terendah di sini ya. Kita bisa entry-kan di sana, atau kita bisa pasang sell stop di sana. Ya, sekali lagi kita bisa masuk sell stop di sana di 1823,45 ya. Silakan nanti diuji ya. Kemudian tanya di mana stop loss dan TP-nya ya. Kalau kita menggunakan risk dan reward ratio ya silakan 1:2, 1:3 boleh. Tapi saya hanya melihat secara visual yang terdekat, yang mudah kita dapatkan. Ya. Di mana SL-nya? SL-nya ketika berada di level psikologi di 1826,21. Catat SL-nya di 1826,21. Ya.
sehingga nanti tidak perlu tanya di mana SL-nya. Kemudian TP-nya di mana? Ketika di situ kita menentukan entry-nya. TP-nya diluruskan di level psikologi di bawah di 1821,21. 1821,21 atau kita bebas menentukan di mana kita taruh profit kita. Ini profit kita di sini di level psikologi yang di bawah. Oke, saya akan coba untuk gariskan yang di level psikologi di sini. Ya, ini bukan titik entry, tapi di wilayah profit kita atau kita batasi dengan warna kuning. Ketika di area di sini nanti di breakout atau dilewati lebih kuat, maka kita bisa entry-kan di bawahnya lagi di area 18-19 ya. Kita bisa tandai dengan warna hijau sebagai pembeda, ini titik entry-nya. Kita bisa lakukan sell stop di sini. 18-19,75 ya. Silakan dicatat 18-19,75. TP dan SL-nya di mana kembali? Ya, take profit-nya kita taruh ya, kalau misalkan kita bergerak dengan cepat, ambil 100 pip dari atas. 150 ya, berarti berada di kisaran ini ya. Ya, berada di kisaran di bawahnya lagi ada level psikologi. Cukup enggak ini? Ya, cukup ya. Di 1817,91 ya. Kita bisa ambil yang terdekatnya atau misalnya marketnya masih bergerak kuat ya kita bisa tempatkan di lebih bawah lagi. TP kita bisa tempatkan di 1815. Yang pertama tadi kita bisa tempatkan di 1818, sekian, 15 ini, atau kita bisa tempatkan di 1816,06. Ini ketika nanti tekanannya kuat. Ya, kita jangan hanya terfokus pada angka. Jangan hanya fokus pada angka TP berapa, SL berapa, tapi perhatikan momentum yang bergerak di sana. Perhatikan volatilitasnya. Perhatikan gesit atau tidaknya marketnya. Berapa ukurannya, ketebalannya kita lihat. Kalau hanya bergerak kecil-kecil, kita mengambil TP terlalu jauh, maka yang terjadi ketika belum menyentuh nanti market bisa koreksi. Itu akan membuat kita menjadi kurang nyaman nanti ya, karena tidak selesai-selesai. Diingat di market pagi, market Asia ini pergerakannya biasanya tidak terlalu signifikan, sehingga kita harus bisa memahami, ya harus bisa memahami kapan kita masuk dan exitnya di pasar Asia. Ya, jangan disamakan dengan pasar Eropa. Kalau kita sama sapu ratakan semua, ambil misalkan di level psikologinya, ya, pada level psikologinya cukup jauh, yang terjadi kita terlalu lama di depan cat nanti menunggu kondisi yang ada. Kemudian berikutnya ketika marketnya bergerak kuat lagi, bergerak kuat ke atas atau ke bawah, saya lebih cenderung ada koreksi di sana. Ya, di bawah di sini ada level psikologi lagi. Ya, kita bisa tempatkan di yang pertama tadi berada di sini. Kemudian yang kedua berada di puncak selanjutnya. Ya, kita selalu perhatikan ketika berada di wilayah-wilayah pentingnya. Ya, kita bisa lihat di wilayah-wilayah pentingnya. Tadi ini tergeser ya, 17 19 itu berada di mana ya tadi ya. Oh, ini sebagai level psikologi ya. Saya tandai kasih warna kuning. Kemudian berikutnya berada di level psikologinya. Ketika dia breakout kembali, kita bisa taruh entry kita di bawahnya lagi. Ya, sambil kita melihat di wilayah ini apakah
benar-benar dia bergerak kuat ya. Kalau dia breakout di sini di 18.17 artinya sudah melewati area retracement-nya, maka berpotensi lanjut turun. Kita bisa ambil sell stop di sana. 18.15,99 ya, kita bisa tempatkan di sana. SL dan TP-nya di mana ya? Selalu ditanya SL dan TP-nya. Ya, take profit-nya arahkan pada level psikologi yang di bawah, lebih kecil di bawah di 18.13. Kemudian SL-nya bisa ditaruh di 18.17 atau di 18.19. Ambil yang mana yang menurut kita lebih nyaman ya. Kalau yang kita eman dengan atau sayang dengan kerugian yang besar, ambil di 18.17. Atau kita bisa tempatkan di 18 ini ya, yang 18 19,75. Kemudian di level bawah kita bisa pending order untuk limitnya di sana. Ya, kita bisa taruh buy limit di 18.12,41. Ya, diingat buy limit ini sifatnya hanya sementara, kita manfaatkan koreksi yang ada sehingga tidak untuk stay lama, tidak untuk kita entrykan yang lama. Karena kalau marketnya sudah mulai bergerak di bawah, cukup kuat di sana, maka peluang seller akan jauh lebih kuat. Nah, kenapa kita ngambil buy di sana? Kita ngambil buy di sini untuk manfaatkan koreksi ketika menyentuh level terendah dari hari kemarin, gitu ya. Kemudian di atasnya bagaimana ketika nanti bergerak di atas? Kita hanya akan masuk di posisi buy ketika melewati level psikologinya. Ya, hanya kita akan masuk atau fokus di buy kembali ketika melewati 1826,21 sehingga kita bisa ambil posisinya di atasnya. Ya, ketika sudah breakout di sana. Ini bisa kita tentukan atau bisa kita lihat nanti mengikuti kondisi dinamika karena bisa saja nanti berikutnya lebih tinggi. Tapi setidaknya kita sudah membuat satu rencana bahwa ketika melebihi area itu 1826,21 market akan berpotensi bergerak lanjut ke atas sehingga kita bisa ambil buy stop di sana 1827,51. Oke, ini bisa kita nanti coba. Jadi kalau masih pagi ini biasanya peluangnya lebih besar meskipun peluang itu kecil, tetapi selalu ada peluang yang bisa kita dapatkan ketika marketnya baru bergerak, marketnya baru berjalan beberapa jam dari pembukaan. Dari time frame ini kita mungkin bisa lihat dinaikkan di time frame yang lebih besar, ya cukup jauh dan cukup kecil kalau kita melihatnya di sana, maka kita nanti bisa lihat perkembangan selanjutnya. Di ujung sana kita bisa ambil limitnya ya. Mungkin nanti tidak akan tampak di tampilan karena cukup jauh. Cukup kita pahami dan kita catat di limitnya. Kita bisa taruh di sell limit di angka 1831,06. Diingat ketika nanti ada news yang berdampak besar, maka semua transaksi kita atau pending order kita jelang news dirilis setidaknya 30 menit sebelum news dirilis pastikan di clear semuanya, pastikan ditutup semuanya. Kemudian kita fokus di news yang nanti dirilis. Ada jadwal kalender ekonomi untuk nanti malam yang akan dirilis jam 20.30 dan 21.00. Sehingga pastikan di jam 20 itu tidak ada transaksi yang masih gantung di sana. Kecuali betul-betul kita lotnya kecil, ketahanannya besar. Ya, kita bisa persiapkan nanti di 5 menit sebelum news dirilis untuk pending order lagi atau untuk eksekusi pasarnya
ya ketika betul-betul nanti sudah ketemu potensi arahnya kemana ya. Terdekat itu ketika jelang news ya, struktur candlenya seperti apa, kemudian volatilitasnya seperti apa, nanti kita bisa tentukan di sana setelah beberapa menit jelang news dirilis. Sekali lagi sebelum news dirilis pastikan clear semuanya, jadi tidak ada transaksi. Artinya tidak ada transaksi yang bercokol di sana dari yang sebelumnya. Kecuali yang kita siapkan memang khusus untuk menghadapi news ya. Oke, mungkin ini bisa kita berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan membawa peluang yang baik dan mengarahkan teman-teman pada profit yang konsisten, khususnya pagi hari ya. Tapi nanti siang atau malam kita evaluasi kembali. Nanti malam ada kelas, nanti bisa kita evaluasi sambil kita monitor di news di 20.30 atau kita lihat nanti kondisinya. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa kita berikan ya, potensi-potensi yang ada, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan money management, memperhatikan risk manajemennya, penggunaan lotnya, dan jaga psikologi untuk tidak liar di dalam mengarungi dunia trading, khususnya ketika market mulai kelihatan besar, ketika candle mulai besar biasanya akan menggoda kita ya, seolah-olah nanti potensi itu muncul dengan besar di sana sehingga kita lupa untuk menerapkan resikonya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan profit konsisten hari ini. Selamat pagi dan salam profit dua arah.